wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan terkait bedah jurnal untuk berjudul model asuransi syariah takaful dan dikotomi akuntansinya. Ini dipresentasikan oleh saya sendiri, Sahrul Gunawan dan Safira Radanti, dan Juama Mazaya. Sini ada masalah teori, metode, dan hasil penelitian. Lihat masalah dalam riset ini yaitu asuransi syariah takaful yang mirip dengan asuransi konvensional, memiliki prosedur dan disiplin bisnis tersendiri. Hal ini diatur di Malaysia oleh Takaful tahun 1984 dan Undang-Undang Asuransi Konvensional tahun 1963. Kemudian bisnis asuransi syariah takaful dan asuransi diawasi oleh Bank Negara Indonesia. Dimana diatur oleh Undang-Undang tentang Pengawasan Perusahaan Asuransi Koperasi dan dikeluarkan oleh Keputusan Kerajaan Nomor 32 yang pada tahun 2003. Di samping peraturan sejumlah aturan dan peraturan. Nah, untuk memenuhi aturan dan persyaratan khusus sesuai dengan konsep bisnis Islam, jadi asuransi di asuransi takaful ini telah mengembangkan sistem akuntansi khusus sendiri, di mana sistem akuntansi asuransi syariah umumnya itu harus sesuai dengan standar akuntansi internasional. Di sini masalahnya adanya perbedaan penerapan sistem model takaful pada negara-negara tertentu. Metode riset di sini menggunakan metode kualitatif atau menggunakan data studi literatur dan data primer. Selanjutnya adalah teori. Yang digunakan dalam artikel ini yang pertama adalah pemahaman perusahaan. Alternatif syariah dari konsep asuransi adalah doktrin al-takaful. Kata al-takaful berasal dari kata kerja kafalah yang berarti membantu atau mengurus kebutuhan seseorang. Asuransi Islam atau takaful dioperasikan berdasarkan tanggung jawab bersama, persaudaraan, solidaritas, dan kerjasama atau bantuan timbal balik yang memberikan keamanan finansial bersama dan bantuan untuk melindungi peserta dari resiko yang ditentukan. Asuransi Islam atau takaful harus dalam syariah dan mungkin tidak ada pembenaran untuk melibatkan elemen apapun yang bertentangan dengan syariah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan saling bergotong royong dalam kebaikan
dan ketakwaan, dan janganlah kamu bergotong royong dalam dosa dan dendam. Gagasan dasar asuransi Islam atau takaful adalah untuk membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Perolehan keuntungan bukanlah tujuan utama, namun tujuan utamanya adalah membantu orang lain yang menghadapi resiko dengan cara berbagi kemalangan. Teori yang kedua adalah hukum asuransi. Asuransi syariah atau takaful bebas dari unsur ketidakpastian, penggayaan yang tidak adil, dan riba yang dapat membatalkan kontrak asuransi syariah atau takaful. Nabi SAW mengatakan bahwa diriwayatkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang transaksi yang tidak pasti. Itu juga tidak bertujuan untuk mengambil keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Dalam semua aspek operasinya, ia harus mematuhi syariah. Oleh karena itu, asuransi syariah atau takaful berada dalam kondisi yang memungkinkan dalam transaksi Islam. Teori selanjutnya, struktur umum perusahaan asuransi syariah atau takaful perusahaan. Pada umumnya, dalam asuransi syariah atau takaful, CEO memiliki tugas untuk mengendalikan 4 departemen, yaitu takaful keluarga, takaful umum, keuangan dan administrasi, dan departemen pemasaran. Dia memiliki tanggung jawab besar untuk mengimplementasikan rencana organisasi secara keseluruhan dan untuk mencapai tujuan organisasi. Dia juga memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan untuk semua departemen di bawah pengawasannya. Selanjutnya, tinjauan perlakuan akuntansi pada asuransi syariah. Yang pertama, pengakuan kontribusi dalam asuransi syariah atau takaful, di mana kontribusi premi yang diterima sebelum tanggal efektif merupakan pertanggungan asuransi syariah yang diperlakukan sebagai uang muka dalam laporan keuangan. Yang kedua, cadangan teknis adalah cadangan dengan jumlah yang dihitung dari periode yang tidak terpakai dari pertanggungan asuransi syariah. Yang ketiga, penyisihan cadangan klaim, di mana penyisihan yang cukup untuk klaim yang harus dibuat dalam keuntungan untuk suatu periode keuangan didistribusikan. Selanjutnya, kebijakan akuntansi. Yang pertama, dana asuransi jiwa Islam, di mana asuransi tersebut dikelola sesuai dengan persyaratan takaful yang disetujui. Kemudian ada surplus asuransi umum syariah, di mana asuransi umum syariah ditentukan setelah dikurangi takaful ulang. Selanjutnya ada klaim, di mana provisi dibuat untuk perkiraan penuh biaya klaim bersama dengan biaya terkait yang dikurangi dengan pemulihan asuransi Islam sehubungan dengan klaim yang dinyatakan tetapi tidak dibayar pada tanggal neraca. Sedangkan pengakuan yaitu pendapatan yang dicatat untuk setiap basis. Kebijakan yang terakhir adalah investasi dan zakat. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Safira Kadanti, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi asuransi syariah ataupun biasa kita sebut dengan takaful dengan versus asuransi konvensional. Yang pertama itu adalah konsep tabaru ataupun ta'awun. Jadi konsep ini yaitu transaksi satu arah di mana setelah kontribusi dilakukan, si kontributor itu tidak berhak untuk mendapatkan manfaat apapun darinya. Dan dana tersebut itu digunakan untuk peserta yang mengalami kesulitan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam polis asuransi. Dan ketika peserta menyumbang dana, ia secara tidak langsung menerapkan prinsip emas saling menanggung beban. Tapi tidak semua perusahaan itu mematuhi rekomendasi untuk menerima tahun itu sebagai dasar asuransi syariah. Kendalanya itu adalah karena minimnya dana untuk modal awal, karena saat itu tidak ada orang yang mau menginvestasikan sesuatu secara gratis. Dan ketika mereka menyumbangkan uang mereka, ya mereka sebenarnya mengharapkan sesuatu sebagai imbalan, yaitu imbalan finansial atau biasa kita sebut dengan bagi hasil. Nah, lalu bagaimana dengan konsep wakalah ataupun agen? Jadi seorang agen juga dapat membantu takaful dengan mengumpulkan dana, karena mereka mewakili perusahaan mereka. Jadi ya sangat penting bagi mereka untuk memastikan citra yang baik untuk agen mereka dalam membangun hubungan yang kuat dalam upaya menjaga kredibilitas dan juga integritas takaful.
Jika kita membandingkan cara pembayaran yang diterapkan antara asuransi syariah dan juga konvensional, dan kita juga harusnya bisa melihat bahwa mereka itu pada dasarnya itu berbeda dalam beberapa hal. Dan dalam sistem asuransi konvensional, agen itu akan menerima komisi mereka dengan mengurangi beberapa persentase yang disumbangkan oleh si peserta itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan konsep tijari? Nah, konsep tijari ini adalah kita lihat di takafulnya Malaysia. Sebenarnya itu kan didasarkan pada tijari modal. Jadi surplus yang dikembangkan itu dari takaful itu dibagi kepada takaful dan juga si peserta itu sendiri. Dan model konsep tijari ini tuh berlaku untuk takaful di mana pengurangan biayanya itu dipertimbangkan. Apa sih alasannya? Ya karena kontrak jangka pendek dan juga risiko itu yang melekat. Model kedua itu sangat kompetitif, tetapi dengan menggunakan model pertama akan mengurangi si persaingan itu sendiri. Perusahaan takaful itu harusnya itu membebankan itu lebih banyak kepada si premi itu dan kontribusi yang lebih tinggi hanya untuk menutupi pengeluarannya. Dan biaya operasionalnya pun selalu dapat dikurangkan, tetapi seluruh biaya iurannya itu akan tetap tinggi. Dan masalahnya mengenai alasan si pemotongan biaya operasional, beberapa orang itu mengklaim bahwa tidak sejalan dengan hukum syariah. Kenapa sih? Ya karena perbedaan pendapat di antara para ulama yang berbeda mazhab juga. Ada yang saran untuk mengatasi masalah ini tuh dengan mengadopsi prinsip taufik. Dan salah satu sarannya itu adalah bahwa prinsip-prinsip taufik itu tidak boleh melekat pada aliran pemikiran tanpa memahami alasan dibalik orde baru gitu. Lalu, bagaimana sih dengan hasil risetnya? Ada 3 model operasional takaful. Apa aja? Yaitu tijari, ta'awun atau tabaru, dan juga wakalah yang dapat diadaptasi dalam ekonomi global. Dan masing-masing model, ketiga model ini memiliki titik kuat dan juga lemahnya sendiri. Dan tidak ada dasar yang pasti di mana salah satu model ini dapat dianggap berbeda dari yang lain. Karena semua 3 model ini berfungsi pada banyak faktor yang sesuai dengan negara tempat mereka dipraktikkan. Seperti itu. Dan cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.